Halo, bersama saya Bapak Alimul akan bersama belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Penjumlahan bilangan bulat positif. Penjumlahan bilangan bulat positif adalah penjumlahan yang sudah lazim dan sering dilakukan oleh kita. Di sini hanya mengingatkan saja, tidak dibahas lebih lanjut karena sudah paham tentunya. Contohnya 4 ditambah 7 sama dengan 11, 23 ditambah 30 sama dengan 53, dan seterusnya. Itu kakak sekalian pasti sangat paham hal itu. Baik, kita akan membahas mengenai penjumlahan bilangan bulat negatif. Untuk menyelesaikan penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif ada beberapa cara yang Bapak akan bahas di sini. Yang pertama adalah menggunakan garis bilangan, yang kedua menggunakan keping positif dan negatif, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus jumlah dan selisih. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu dengan cara garis bilangan atau penjumlahan dengan garis bilangan. Sebelum kita beranjak ke penjumlahan dengan garis bilangan, ada aturan pada penjumlahan menggunakan garis bilangan, yaitu yang pertama, operasi ditambah itu adalah sama dengan arti melanjutkan. Yang kedua, arah bilangan positif adalah ke kanan dan arah bilangan negatif adalah ke kiri. Baik, langsung kita contoh. Contoh 1, 5 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Baik, kita perhatikan garis bilangan berikut. Bilangan 5 artinya adalah bilangan positif 5. Artinya dari 0 ke kanan sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bilangan 5, sehingga sampai menunjuk angka 5 atau bilangan 5. Ditambah artinya melanjutkan dari panah terakhir. Ditambah negatif 3 artinya 3 langkah ke kiri dari posisi 5, yaitu 1, 2, 3. Maka posisi terakhir adalah di titik 2. Maka 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Ini adalah hasil operasi 5 ditambah negatif 3 menggunakan garis bilangan. Baik, kita perhatikan contoh berikutnya. Contoh 2. Negatif 4 ditambah 5. Ayo, sama dengan berapa? Ini yang seringkali siswa mengalami kesulitan atau seringkali melakukan kesalahan. Seringkali menjawab dengan jawaban negatif 9. Itu jawaban yang kurang tepat. Lebih mudah, operasi negatif 4 ditambah 5 itu kita ubah bentuknya atau kita tambahkan tanda kurung pada bilangan negatif 4. Maka akan lebih mudah kita mengoperasikannya. Sama dengan berapa? Kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Negatif 4, maka dari titik 0 melangkah ke kiri sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4 sampai dengan di titik negatif 4. Berikutnya ditambah artinya melanjutkan. 5 sama dengan dari titik tersebut melangkah 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga posisi terakhir adalah di titik 1. Maka negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1. Ya. Kita lanjut ke contoh 3. Negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan berapa? Kita perhatikan garis bilangan berikut ini. Negatif 2 artinya dari 0 melangkah ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2 sampai dengan di titik negatif 2. Ditambah negatif 5 artinya melanjutkan dari panah tersebut sejauh 5 langkah ke kiri karena bilangan negatif. 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan di titik
titik negatif 7. Maka negatif 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 7. Baik, boleh kita rangkum mengenai 3 contoh tadi. 5 ditambah negatif 3, langkahnya 5 dilanjutkan 3 langkah ke kiri sampai dengan menunjuk titik 2 adalah hasil dari 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Perhatikan contoh kedua yang tadi kita ulang. Negatif 4 ditambah 5 hasilnya negatif 4 dilanjutkan 5 langkah ke kanan sampai dengan menunjuk angka 1. Hasilnya adalah 1. Contoh ketiga, negatif 2 ditambah negatif 5. Kita ulang lagi, negatif 2 dilanjutkan dengan 5 langkah ke kiri, bilangan negatif 5 sampai menunjuk angka negatif 7. Maka negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Cara yang berikutnya adalah penjumlahan dengan keping positif dan negatif. Aturan pada penjumlahan menggunakan keping ini adalah keping positif dengan keping negatif saling meniadakan atau sama dengan 0. Perhatikan, keping positif bertemu dengan keping negatif saling meniadakan atau kita lamarkan dengan dicoret di sini. Baik, kita perhatikan contoh 1. 5 ditambah negatif 3. 5 artinya adalah bilangan positif 5. Maka akan dilambangkan dengan keping positif sebanyak 5 buah. Iya. Ada keping positif sebanyak 5 buah ditambah artinya kita meletakkan keping atau bilangan 3 yang diwakili dengan 3 buah keping negatif seperti ini. Nah, keping positif dengan keping negatif saling meniadakan. Maka di sini ada 3 pasang keping positif dan keping negatif. Maka ini kita langsung coret, saling meniadakan sehingga ini bisa kita hilangkan. Sehingga yang tersisa adalah keping positif sebanyak 2 buah. Maka 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. Perhatikan contoh kedua. Negatif 4 ditambah 5. Ini yang seringkali melakukan kesalahan, bukan sama dengan negatif 9. Hati-hati. Perhatikan, negatif 4 diwakili oleh keping negatif sebanyak 4 buah. Ditambah 5, artinya kita letakkan 5 keping positif. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat aturannya, keping positif dengan keping negatif akan saling meniadakan. Di sini ada 4 pasang keping positif dan keping negatif. Akan saling meniadakan sehingga ini kita hilangkan. Yang tersisa adalah 1 buah keping positif. Maka dapat dikatakan negatif 4 ditambah 5 hasilnya adalah 1 atau 1 positif. Perhatikan contoh ketiga. Negatif 2 ditambah negatif 5 hasilnya berapa? Negatif 2 diwakili oleh 2 buah keping negatif. Ditambah artinya kita tambahkan, kita letakkan, yaitu negatif 5 diwakili oleh 5 buah keping negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tidak ada pasangan keping positif dan keping negatif, maka tidak ada yang saling menghilangkan atau saling menghilangkan. Maka hasilnya adalah 7 buah keping negatif. Maka disebutkan negatif 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 7. Ini adalah penjumlahan dengan cara keping positif dan keping negatif. Selanjutnya, nah ini yang ketiga nih. Mudah-mudahan ini yang paling mudah di antara yang ada. Tapi 2 cara pertama tadi perlu kita ketahui. Yang ketiga adalah penjumlahan dengan cara rumus jumlah dan selisih. Perhatikan rumus yang ada. Di sini ada 2 bilangan yang akan dijumlahkan. Perhatikan, tanda sama akan menghasilkan angkanya ditambah. Dan tanda beda, maka hasilnya angkanya adalah selisihnya. Perhatikan di sini
Bilangan positif ditambah dengan bilangan positif akan sama dengan tentunya bilangan positif jumlah. Ini yang seringkali kita menghitung jumlah bilangan positif yang seringkali kita lakukan. Bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif sama dengan hasilnya adalah pasti bilangan negatif. Berapa angkanya adalah jumlah dari angka-angka yang ada. Ya. Nah, jika bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif atau sebaliknya bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bisa positif, bisa juga negatif, tergantung lebih besar mana bilangan yang ada atau di antara bilangan yang dijumlahkan ini. Yang lebih besar negatifkah atau yang lebih besar positif? Jika yang lebih besar bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika bilangan yang lebih besar adalah bilangan yang positif, maka hasilnya akan positif. Angkanya adalah selisih dari angka yang ada ini yang dijumlahkan. Ya. Baik, kita ke contoh. 5 ditambah 12 sangat lazim kita lakukan sama dengan 17. Positif jumlahnya 5 dan 12 kita jumlahkan 17 dan tandanya adalah positif. Perhatikan contoh kedua, negatif 7 ditambah negatif 6. Sama-sama bilangan negatif menggunakan rumus yang kedua di sini. Maka hasilnya adalah bilangan negatif, angkanya adalah jumlahnya. Hasilnya akan negatif, jumlah dari 7 dan 6 adalah 13. Maka hasilnya adalah negatif 13. Contoh ketiga, 11 ditambah negatif 4. Di sini tandanya berbeda. Yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif. Maka hasilnya bisa positif, bisa negatif. Kita perhatikan angkanya yang lebih besar. Di sini yang lebih besar adalah bilangan positifnya, maka hasilnya akan sama dengan positif. Berapa angkanya? Selisih dari 11 dan 4. Selisih 11 dan 4 adalah 7. Maka hasilnya sama dengan 7 atau positif 7. Contoh 4. 12 ditambah negatif 16. Hasilnya, karena ini positif dan negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Angkanya tandanya tergantung dari mana yang lebih besar. Karena ini yang lebih besar adalah bilangan negatifnya, maka hasilnya akan negatif. Dan angkanya adalah selisih 12 dan 16, yaitu 4. Maka hasilnya adalah negatif 4. Contoh 5, negatif 7 ditambah 15, tandanya berbeda. Bilangan yang positifnya 15 dan yang negatifnya 7. Yang lebih besar positif, maka hasilnya akan positif. Dan selisihnya antara 15 dan 7 adalah 8, maka hasilnya adalah positif 8. Contoh 6, negatif 14 ditambah 5. Bilangan negatifnya adalah negatif 14 dan yang positifnya adalah positif 5. Lebih besar yang bilangan negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. Dan angkanya adalah selisih dari 14 dan 5, yaitu 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Demikian untuk penjumlahan dengan rumus jumlah dan selisih. Untuk selanjutnya nanti akan saya buatkan mengenai penjumlahan beberapa bilangan bulat negatif, 3 bilangan bulat negatif atau 4 suku yang terdapat bilangan negatifnya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih.